teman-teman rekan guru dari Pos. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu ya setelah Lebaran. Kita masih diberi kesehatan untuk melakukan PNO, untuk melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan. Jadi ini adalah pertemuan kedua setelah yang awal semester lalu, dan nanti akan di-follow up kembali pada 2 bulan yang akan datang menjadi follow up terakhir untuk segala permasalahan yang kita hadapi ya, yang sudah kita sama-sama sepakati untuk menjadi topik yang akan kita tingkatkan. Baik, sebelum kita memulai PMO kita pada bulan April, PMO yang dilakukan di tanggal 26 April pada pukul 12.35 dan ini akan berjalan kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan. Dan saat ini kita akan membuka kegiatan kita dengan doa. Saya akan membuka dengan doa. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya akan memimpin secara iman dan kepercayaan saya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh melangsungkan kembali PMO di bulan April, PMO kedua dalam semester ini. Kiranya Tuhan menyertai apa yang akan kami diskusikan, apa yang akan kami bicarakan bersama. Tuhan bisa menuntun kami untuk menemukan solusi-solusi yang baik untuk segala permasalahan yang ada, sehingga kami ke depan bisa melangsungkan pembelajaran, kegiatan-kegiatan sekolah dengan lebih baik. Anak-anak bisa mengikuti dengan lebih baik setiap kegiatan yang kami lakukan di sekolah, agar anak-anak boleh bertumbuh dengan baik dalam semua sisi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya dengan baik, kalau mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan mereka. Dan menyerahkan semuanya, segala alat yang kami gunakan, segala hal yang akan kami bicarakan, ini juga wajah dalam tangan-Mu. Ini adalah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan merefresh ya apa yang kita perbincangkan pada bulan Februari yang lalu. Mungkin habis Lebaran biasanya kan agak-agak ini ya, agak apa istilahnya itu, nge-lag gitu ya. Biasa habis Lebaran ya. Saya akan review, Miss Yu bisa membantu untuk mereview apa yang kita sudah lakukan di PMO yang lalu. Baik, terima kasih Bu Sia. Mohon izin untuk membacakan notulen pertemuan PMO sekolah yang kita lakukan bersama di bulan Februari 2024, hari Rabu 28 Februari 2024, dan sudah kami unggah juga di Poskul channel, di channel Poskul, di channel YouTube Poskul. Baik. Pada waktu itu kami setelah company, setelah diawali dengan doa, kami diarahkan untuk refleksi dulu, dicermis, refleksi dulu dan tentang segala pembelajaran yang telah tercapai. Nah, di situ para guru merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, pembelajaran di kelas mereka masing-masing, baik itu dari Miss Lisa, Miss Beka, dan beberapa teman yang lain termasuk saya. Dan pada saat itu juga kami sedikit banyak masih ada juga kendala yang kami hadapi pada saat itu, dan dari Miss sendiri memberikan banyak masukan, dan Ibu Ida sendiri, Ibu pengawas kita juga memberikan masukan dan tetap merefresh kami bahwa kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang berisikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada kebutuhan siswa, kesiapan belajar siswa, dan banyak hal yang memang fokusnya itu di siswa, karena siswa lah atau anak lah yang menjadi pelaku dari pembelajaran tersebut. Dan kemudian dari diskusi ataupun dari refleksi yang sudah kami lakukan itu didapatkan akar permasalahan, yaitu yang difokuskan pada peningkatan kapasitas guru usia. Jadi topik kami yang kemarin kami dapatkan adalah peningkatan kapasitas guru. Untuk subtopiknya itu didapatkan ada 3, yaitu membuat dokumen peningkatan kapasitas guru, membuat forum diskusi, dan pelatihan mandiri di PNM. Nah, demikian notulen
bisa kami bacakan secara singkat. Demikian Miss Lia, terima kasih. Baik, nah kita akan sama-sama nanti untuk membahas tindak lanjut gitu dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi selama 2 bulan ini kira-kira apa yang sudah kita lakukan terkait dengan topik ataupun kapasitas ataupun subtopik yang ada yang terkait dengan kapasitas guru di sini. Kita kemarin hanya mendapatkan itu ya, menjadi akar permasalahan. Jadi didapati akar bahwa peningkatan kapasitas guru itu menjadi hal yang penting ya di dalam bulan-bulan ini. Dan itu kita sepakat untuk membuat 3 subtopik yang terkait, yaitu membuat dokumen peningkatan kapasitas guru, membuat forum diskusi, kemudian yang ketiga pelatihan mandiri di PMK. Seperti itu ya. Baik. Nah, untuk itu kita akan dari setiap subtopik kita akan berrefleksi ya, kita mau sharing tentang apa yang sudah kita lakukan terkait dengan hal tersebut. Baik, yang pertama adalah membuat dokumen peningkatan kapasitas guru. Itu tentunya saya dan Miss Vivi yang akan berefleksi bagaimana hasil penilaian di kelas, seperti itu ya, evaluasi kelas yang dilakukan. Mungkin bisa di-sharingkan. Saya dan Miss Vivi nanti akan men-sharingkan hal tersebut. Miss Vivi boleh silakan dengan apa yang sudah dilakukan. Baik Miss, terima kasih. Untuk yang sudah kami lakukan, yang saya pribadi sudah lakukan adalah sampai saat ini adalah kami melakukan observasi Miss di kelas tentang baik itu kegiatan yang terjadi, dan terlebih-lebih lagi tentunya melihat ke topiknya Miss. Jadi kami fokus observasi kami untuk melihat ke arah teachernya. Jadi yang kami lakukan itu adalah mulai dari apakah teacher itu sudah melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik, kemudian pada waktu berada di kelas apakah juga sudah melakukan opening atau prolog dengan baik, kemudian apakah sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yaitu berpusat pada anak, atau masih lagi kembali ke arah miskonsepsi seperti itu Miss. Kemudian pada waktu proses kami melakukan observasi pada media pembelajarannya Miss. Nah, itu menjadi topik bahasan kita juga kan di beberapa PMO yang lalu, Miss, PMO sekolah yang lalu, bahwa media pembelajaran yang kita harus gunakan itu juga yang pertama ramah anak, ada di sekitar anak, kemudian ada juga saran ide yang cukup banyak dari Miss dan Ibu Ida tentang pemakaian luspa yang tidak harus berbahan mahal seperti itu. Jadi kami juga melakukan observasi tentang media pembelajarannya, apakah masih dengan berbasic atau fokus pada penggunaan video-video di YouTube saja, atau guru-guru sudah mulai berkreasi seperti itu. Kemudian yang terakhir setelah proses, maka kami juga melakukan observasi pada akhir pembelajaran, apakah guru-guru melakukan refleksi bersama dengan anak didik seperti itu. Jadi memang fokus kami untuk observasi kali ini adalah tetap ke arah teachersnya, ke arah gurunya seperti itu. Jadi yang kami lakukan seperti itu, tinggal untuk formatnya. Nah ini menjadi satu pemikiran tersendiri dari saya pribadi. Yang saya tahu memang tidak ada format baku yang bisa, tetapi saat kita melakukan observasi tersebut, mungkin saya nanti berbutuh ide dari Miss Lia, apa yang harus saya lakukan gitu. Apakah perumusan indikator-indikatornya, kemudian tinggal checklist, atau saya berupa catatan anekdot atau bagaimana, seperti itu Miss Lia. Kami nanti butuh masukan untuk itu, tetapi sampai hari ini pun itu saya melakukan observasi, walaupun observasi yang saya lakukan istilahnya belum resmi ya Miss Lia, maksudnya belum masuk seperti zaman dulu supervisi gitu ya Miss Lia, masuk kelas kemudian guru harus tanda tangan, guru harus tahu bahwa itu sedang disupervisi seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu tidak seperti itu. Saya lakukan itu adalah langsung ikut di dalamnya, jadi saya langsung bisa tahu ini guru ini sudah 100% siap mengajar atau tidak, 100% media pembelajaran siap atau tidak, kemudian penguasaan materi pembelajaran siap atau tidak, kemudian pengaturan kelas apakah sudah melakukan disiplin positif sudah dengan baik di kelas atau masih belum, seperti itu. Jadi materi-materi lokakarya yang juga kami dapatkan dari lokakarya PSP itu juga kami masukkan dalam indikator observasi kami. Seperti itu Miss Lia, secara singkat. Terima kasih Miss. Baik, dalam melakukan
observasi Miss Vivi, Ya. bagaimana Miss Vivi mengatur jadwalnya? Jadi maksudnya setiap sebulan, setiap seminggu, dan bagaimana? Baik, jadi waktu kami itu adalah 5 hari kan Mas ya, pembelajaran 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah di situ saya bagi Miss, jadi untuk TKA itu 2 hari, untuk TKB 2 hari Miss. Jadi ada 1 hari yang saya tidak terjun di dalamnya, tidak melihat seperti itu. Dan untuk tidak secara full 1 hari Miss. Jadi ada misalnya hari Senin yang saya lihat itu adalah perencanaan, kemudian opening, seperti itu saja Miss. Karena memang saya pribadi terkendala dengan ada batasan jadwal saya juga, dan saya kan juga ngajar gitu. Jadi ya saya hanya bisa seperti itu. Kemudian ada beberapa poin-poin saja dalam 1 hari saya bisa melakukan masuk di PKA untuk perencanaan atau persiapan dengan opening seperti itu. Kemudian di hari Selasanya saya di kelas saya pribadi gitu. Kemudian di hari Kamisnya saya masuk di TKA kembali, tetapi yang saya observasi itu yang berikutnya, bukan opening lagi seperti itu. Ya. Baik, kalau yang saya lihat gitu ya, nggak apa-apa Miss Vivi kalau misalnya dalam sekali waktu Miss Vivi mengatur gitu ya, mengatur kelasnya Miss Vivi untuk bisa ditinggal melakukan supervisi, itu bisa tukar dengan gurunya misalnya seperti itu, sehingga supervisinya itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Jadi maksudnya kegiatan yang diikuti bisa benar-benar diikuti dengan baik, seperti itu akan berjalan. Menurut saya akan lebih baik gitu, bisa kita melakukan supervisi semacam itu. Jadi nggak cuma sekedar gitu ya, jadi maksudnya diikuti benar-benar gitu. Dan kemudian bisa saja memang supervisi itu dulu nggak tahu, tapi ada baiknya juga dilakukan juga pada waktu semuanya itu memang diketahui oleh semua pihak gitu. Dalam artian itu semuanya sudah menyiapkan diri gitu untuk melakukan supervisi gitu ya, seperti itu. Nah, tapi sekali tempo saya setuju bahwa itu bisa dilakukan tanpa pemberitahuan, karena sifatnya akan lebih natural gitu ya. Maksudnya apa benar-benar yang terjadi gitu di kelas. Nah, ini menurut saya dokumentasinya perlu juga di sini. Dokumentasinya Miss Vivi saat melakukan kegiatan tersebut gitu. Terus dokumentasi berupa apa? Maksudnya bukan berupa cuman foto, dokumentasinya berupa data yang sudah terdokumentasikan gitu. Maksudnya form validnya hanya ditandatangani oleh guru juga, seperti itu standar-standar yang perlu. Saya rasa kalau standar seperti itu kita bisa ya, maksudnya sudah familiar lah dengan hal tersebut. Ini yang perlu diaktifkan memang di dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran kita, karena itu menjadi kelemahan kita kan pada yang lalu itu kan. Kenapa terjadi kecolongan, ada guru yang misalnya tidak sejalan dengan apa yang sudah kita tetapkan bersama. Ini semuanya terjadi pasti karena supervisi yang lemah gitu ya. Jadi memang ini perlu ya dokumen-dokumen untuk meningkat, karena dari sana, dari dokumen itu kita nanti bisa menemukan hal-hal yang perlu kita tingkatkan dari setiap guru gitu. Bagaimana kapasitas guru ini, apakah sudah memenuhi, apakah sudah maksimal, apakah ada yang perlu ditingkatkan. Pastinya ada yang perlu ditingkatkan ya setiap waktu. Terus hal-hal lain yang terkait gitu ya, misalnya ada khusus di kelas, itu juga bisa kita masukkan di dalam dokumentasi atau data yang kita peroleh dari hasil supervisi. Seperti itu ya di sini. Oke. Kemudian saya sendiri dalam ini semester ini udah masuk kuartal keempat ya gitu. Seperti biasanya yang lalu, kalau mungkin kalian jalan-jalan tidak, ini kita akan mulai untuk mengaktifkan. Nanti saya akan mulai di minggu depan untuk melakukan semacam coaching gitu ya. Coachingnya kan selalu ya dilakukan, tapi ini kita ada waktu khusus gitu untuk saya bertemu dengan setiap guru untuk berbincang-bincang. Jadi nanti waktunya akan saya lihat dari slot mengajar atau jadwal mengajar yang masing-masing guru miliki. Saya kan punya jadwalnya, seperti itu saya akan cocokkan
dan saya akan berikan informasi mengenai kapan kita akan bertemu untuk melakukan diskusi gitu ya, kayak bertemu one-on-one seperti itu dengan para guru untuk saya bisa berbincang-bincang mengenai apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini, selama 1 semester ini, dan mungkin kendala yang dihadapi gitu, dan kita bisa banyak diskusi di situ. Saya rasa ini akan jadi diskusi yang bermanfaat dan saya ingin ini bisa dilakukan. Jadi saya minggu depan kegiatan saya akan banyak pada meeting ini ya, dalam 1 minggu kan nggak mungkin sehari selesai, itu pastinya tidak ya. Nanti saya akan kerjasama dengan Miss Vivi untuk mencocokkan jadwal untuk dulu seperti itu ya. Itu ya saya rasa yang bisa kita report, kita refleksikan melalui dari topik pertama ya, terutama membuat dokumen peningkatan kapasitas guru. Saya rasa ini sudah mulai ada kemajuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana dari guru sendiri? Gitu. Saya mau dengar sharing dari teman-teman mengenai dokumen ini. Apakah ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian ini juga punya refleksi pribadi yang tertulis gitu, ya, yang bukan cuma diingat-ingat gitu, seperti itu ya. Coba kita sharing mulai dari Miss Nisa. Terima kasih, selamat siang teman-teman, selamat siang Miss Lia. Kalau dari saya sendiri, jujur itu belum pernah saya lakukan ya Miss, karena mungkin refleksi yang tertulis itu terkadang ada yang saya tulis itu saat seperti ini, saat PMO seperti itu tertulis refleksi saya kemarin, refleksi apa di PMO yang ketiga. Tapi kalau untuk refleksi sehari-hariannya tentunya saya belum melakukan hal tersebut. Sama sekali belum melakukan. Iya, belum. Miss Eka. Kalau saya sih sama kurang lebih sama yang seperti Miss Nisa. Menurut refleksi tertulisnya itu belum pernah saya lakukan, tapi mungkin hanya refleksi ketika saya sudah selesai mengajar saja tapi tidak tertulis. Misalnya tadi saya lihat karena ini mulai bosan dengan kegiatan pada hari itu, harusnya besok kasih apa lagi ya, seperti itu saja sih kalau di saya refleksinya. Tapi untuk refleksi tertulisnya so far saya belum pernah lakukan. Baik, Miss Risa. Saya juga belum pernah. Tapi kalau buat meningkatkan kembali keinginan yang baru belajar itu saya biasanya kasih mereka reward. Itu kayak pensil doang sih Miss. Jadi itu mereka, kalau mereka dikasih pensil biasanya mereka lebih semangat lagi belajarnya. Oke, maksudnya ini kita kembali ke ini kan membuat dokumen peningkatan kapasitas guru. Jadi peningkatan kapasitas guru itu tidak hanya datang dari leader, itu tidak di atas ke bawah, tapi guru sendiri itu juga penting untuk tahu sebenarnya apa sih yang sudah aku tingkatkan, apa yang lemah dari aku gitu. Itu taunya dari mana? Apakah cuma bisa tergambar dari kelas? Kan enggak ya. Kita ini kan punya kemampuan terbatas. Baik, kita dengar dulu ya. Jadi belum gitu ya. Miss Ita. Saya pernah waktu itu kan belum pernah ngajar karakter di bos. Terus saya waktu itu mestinya nggak bisa, terus jadi saya harus ganti. Karena itu saya tuh hari Minggu itu siap-siap gitu. Oh, saya kan lemahnya maksudnya untuk kayak menceritakan kembali cerita itu kan kayak menurut saya pribadi itu agak sulit gitu. Jadi saya kayak besok harus lebih ceria atau lebih itu gitu. Ada catatannya ya, Miss menuangkan. Ada Di ini ya, di HP gitu ya, boleh. Saya rasa tuh kalau soal masalah media itu bisa apapun gitu ya. Jadi kita zaman sekarang sih nggak bisa membatasi media apapun gitu. Yang penting itu ada terdokumen sehingga satu ketika nanti bisa di print atau bisa bisa untuk kita lihat lah gitu, untuk kita sharingkan kepada leader kita. Saya sudah merefleksikan seperti ini itu. Kalau medianya apa, nggak ada masalah ya. Kita mungkin di sana bisa cocokkan gitu nanti ya. Kita boleh lanjut juga Miss Alfi. Kalau saya ini sih belum pernah ya Miss untuk ditulis gitu. Cuma sekarang saya waktu pernah ngajar PMM kan saya yang nggak tahu di silabus management itu. Saya pernah tanya ke
Saya mau tanya ke Miss Vivi, Miss ada ini kegiatan anak untuk menulis seperti ini itu apa ya Miss? Karena saya belum tahu gitu. Tanya Miss Vivi nulis di buku halus itu gimana Miss? Jadi saya tanya dulu biasanya kalau mau mengajar. Maksudnya itu dokumen baik ada catatan yang kita buat sendiri dulu. Belum itu makanya catatan kan penilaian setelah mengajar aja itu. Penilaian setelah mengajar itu kan kaitannya lebih pada siswa ya, yang kepada kita sendiri itu sebagai guru. Karena ini kelemahan kita. Iya, Saya belum ya, bisa tanya aja, tanya orang versi ya, suka tanya. Miss bertanya itu kan belum mewakili. Kalau bertanya itu belum mewakili. Kalau nanti dijelasin ya mengenai itu di sini mungkin bisa. Yes. Jadi yang ingat ya refleksinya di sini. Nah itu sebenarnya begini teman-teman, harus ada perbedaan antara refleksi diri kita sebagai kapasitas untuk melihat kapasitas kita sendiri sebagai teacher dengan refleksi yang biasa teman-teman buat catatan di buku yang teman-teman bawa yang saya tahu itu adalah refleksi anak-anak, jadi bukan refleksi teman-teman. Jadi memang jika jawaban tadi banyak teacher yang mengatakan belum, ya memang seperti itu Miss ya, belum. Kalau untuk yang Miss Miss kita memang saya melihat dia membuat note di handphonenya gitu, karena pada waktu itu jauh sebelum mengajar, jadi hari-hari sebelumnya saya sudah sempat katakan bahwa kita akan bergantian mengajar karakter devotion di Tabifos. Nah, di Tabifos pada saat itu dia juga langsung tahu kapasitasnya dia sampai seberapa, makanya dia langsung belajar sebelum hari Seninnya. Kita karakter devotionnya kan hari Senin, sebelum hari Senin saya lihat dia ini, dan dia juga istilahnya tidak hanya sekedar bertanya, tapi itu sempat bertanya, Miss kira-kira mengangkat tema apa ya? Nah saya langsung mengatakan ya kita melihat di karakter fokus kita yang 1 tahun itu kita sudah sampai di mana, gitu bisa ambilkan cerita dari sana. Kemudian ya saya melihat pada waktu mengajar bukan cukup berbeda, tapi baru sedikit maaf ya Miss Sita, baru sedikit karena memang Miss Sita kalau untuk mengajar anak-anak memang harus dengan power yang lebih diindikan lagi ya, suaranya lembut sekali soalnya juga, jadi lebih powerful saat bercerita, saat ke anak gitu. Kalau Miss Sita ya, tapi yang saya lihat sih biasa, saya pribadi juga merasa kalau saya di saya juga ada Miss ya, jadi kalau saya pribadi itu bisa nggak nanti mungkin misalnya bisa kasih gambaran ke kami seperti apakah itu, jadi kita harus bikin refleksinya untuk diri kita itu misalnya ngambil topik apa aja gitu, indikatornya apa aja gitu. Jadi kita misalnya dari Miss Selfie ini contoh aja ya Miss Selfie ya, kok aku kurang banget ya kalau nyanyi bahasa lagu anak-anak bahasa Inggris. Nah mungkin bisa nanti persiapan dulu untuk nyanyi bahasa Inggris seperti itu, atau mungkin seperti tadi Miss Sita, aku kurang luwes ya kalau cerita ke anak-anak mungkin nggak suka ya kalau aku dengerin cerita, aku harus lebih bisa menarik perhatian anak-anak saat membawakan materi, saat pembelajaran, biar anak-anak itu bisa aktif seperti itu. Kalau dari saya pribadi kekurangan saya itu ya saya sometimes membuat, sometimes tidak Miss itu sih, jadi mohon maaf bolong-bolong kalau punya saya, jadi kadang saya menuliskan, kadang saya tidak. Nah itu biasanya saya ambil di saat saya mengajar, kemudian saya refleksi, kemudian saya berusaha perbaiki lagi di keesokan harinya. Tetapi tentu saja catatan kami belum kalau bisa dipatenkan kan lebih bagus ya Miss ya. Jadi formatnya kayak gini di Tabifos gitu. Kalau Miss ini mencatatnya di mana? Di handphone bisa langsung saya ketik gitu. Coba mungkin bisa kita ditunjukkan teman-teman kira-kira seperti apa itu model catatannya di sini, nanti saya bisa memberikan masukan. Semoga bisa dibuka ya Miss. Semoga tidak pernah putus.
Di sini saya tuliskan ini di hari tanggal 26 tercampur di sini ada Argo dan Valeri, ada ini di situ yang tentang follow up Valeri karena tidak ikut di pembelajaran seperti itu. Bukan follow up siswa, kalau kapasitas itu nggak follow up siswa. Ini Benar, siswa. Iya, Lebih dulu ya. Baik ya, begini, kita mungkin sama-sama belajar ya. Kalau dulu, zaman dulu ya, kita kan mungkin ya, waktu SMP, SMK atau SMA ada namanya diary, gitu kan. Kalau yang ngerti cara menuangkan yang benar gitu kan, ada yang juga nggak penting-penting dicatat gitu. Tapi kan kalau saya dulu SMP SMA itu diary itu bagi saya itu yang penting, peristiwa yang penting gitu. Dimana saat kita flashback gitu ya ke belakang lagi nanti di kemudian hari kita bisa melihat, oh dulu udah begini begitu, gitu kan. Nah sama kalau kayak leaders itu, saya membiasakan kita punya jam doa setiap hari kita berdoanya. Nah itu punya catatan kecil gitu. Tadinya kita nggak biasa itu, tapi kita suka lupa. Kalau saya katakan tuh gini, otak kita ini nggak cukup besar ya untuk mengingat semuanya, ya apa enggak? Setuju nggak? Jadi ini kita harus berdasarkan kebutuhan ya. Kita kalau saat melakukan sesuatu harus berdasarkan kebutuhan. Kalau nggak butuh kita nggak usah lakukan. Tapi kalau nanti teman-teman sepakat itu butuh maka kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau ada lagi boleh diangkat gitu aja masih ingin supaya saya tidak terus. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama teman-teman sepakat nggak bahwa kita ini otak kita nggak cukup besar untuk menampung itu semua. Sama nggak? Sepakat di sana nggak? Sepakat. Kita butuh penolong nggak? Yang namanya media, betul nggak? Selain di sini ya, di sini. Ya ngerti ya? Biar kita nggak bisa ngeloading banyak kan? Kalau misalnya di sini, gitu ya, menuangkannya gimana? Sesuai, ya kan? Nah, ngerti ya? Terus akan lebih detail mana kalau kita mengingat dengan kita mencatat? Lebih detail mencatat. Nah, jadi kalau tadi catatannya hilang itu sesuatu yang ini ya, yang perlu sama-sama ini ya, itu namanya perlu peningkatan kapasitas. Itu ya, kapasitas apa? Ketertiban dalam menulis dan pemilihan medianya gitu. Maksudnya kedisiplinan kita bagaimana itu bisa tersimpan dengan baik, gitu kan? Kalau saya menulisnya, kalau nggak di sini di diary gitu. Tapi kalau di di laptop yang baru tidak ada. Di laptop yang dipermudahan ada bisa. Itu pasti kalau kita ada. Nah, sama di diary apa yang perlu gitu, apa yang perlu untuk kita tuangkan di dalam sana untuk meningkatkan kapasitas diri kita pribadi. Seperti itu ya. Nah, di dalam peningkatan kapasitas guru itu perlu ya, yang dicatatkan di sana itu bukan perkembangan anak, bukan, beda. Jadi kalau dalam catatan supervisi kelas, ya pembelajaran. Tapi di dalam catatan kapasitas guru itu dokumen pribadi kita itu berupa catatan apa yang jadi kendala kita. Itu kendala itu bukan Arlo tadi nangis, bukan. Kendala kita secara software yang ada di diri kita sendiri, gitu. Dari dalam diri kita sendiri, bukan dari gangguan yang ada di luar.
ya. Kapasitas, namanya kapasitas itu capacity itu kaitannya di luar apa di dalam? Loadingnya, muatannya di mana? Di dalam dong, gitu kan. Kapasitas diri kita. Nah, yang perlu dicatat di sana apa aja? Ayo teman-teman kalau yang dibutuhkan. Jadi kita itu kalau melakukan apa yang kita butuh aja. Banyak kok cara-cara menulis seperti itu. Kita bisa cari banyak di Google apa segala macam. Tapi apakah butuh yang seperti itu? Belum tentu. Karena medannya beda juga apa yang perlu kita catatkan, gitu ya. Nah, coba kalau kita sendiri mau mencatat apa sih untuk mengetahui kapasitas kita, untuk mengembangkan kita dari yang sekarang menjadi yang telah kita impikan, yang diharapkan sekolah, yang diharapkan guru secara profesional gitu pada kaidahnya. Apa sih yang perlu kita catatkan di sana? Saya tentang ini, misalnya kayak temanya family. Ya, berarti minggu depan saya kan mau belajar family. Jadi sebelumnya mungkin saya mempelajari tentang family itu apa? Ya, itu dalam satu topiknya ya. Maksudnya gini, berarti family itu bukan kapasitas. Yang berarti yang kapasitas apa yang di sana? Yang Miss merasa perlu ada? Preparation. Ya. Persiapan. Ya, persiapan. Nah, bukan familynya. Jadi itu ya kapasitas apa yang perlu ada? Persiapan. Setuju nggak? Boleh dicatat ya. Persiapan. Ya, persiapan mengajar itu kapasitas. Ya, berarti yang salah satu yang hal penting dicatat ya. Kemudian itu kan karena di sana kan ada kedisiplinan dan lain sebagainya. Persiapan, oke dicatat ya. Nanti urutannya gimana? Mari kita sepakati bersama. Saya lebih setuju seperti itu. Bukan datang dari saya, betul nggak sih? Kalau datang dari saya nanti bisa ada kejar-kejar gitu. Karena belum tentu kita ini sama standar saya sebagai guru kan belum tentu ya. Dan itu nggak bisa saya paksain saat ini kepada semua teman bisa semaput nanti gitu. Jadi kita sama-sama coba bicarakan. Dan nanti kita lihat kepentingannya dengan sekolah relevan nggak, gitu ya, seperti itu. Ayo persiapan dulu, baik. Terus apa lagi nih? Nggak perlu. Itu karakter-karakter yang mungkin ya confidence, semua itu ada ya, disiplin, gitu-gitu ya. Terus apalagi kalau di sana ketekunan, misalnya gitu rajin, itu karakter-karakternya coba kapasitas yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau guru itu perlu apa sih? Kapasitasnya menjadi guru ya, Pak, berikan ide supaya kita juga bisa mencatatkan itu. Jadi saya tambahin apa yang kurang. Kalau dari saya itu kan sering lupaan sih. Saya kan sering lupa gitu. Kalau jadwal kita tulis di situ, apakah masih? Iya, itu persiapan berarti yang ini juga itu penting ya, termasuk apa? Kedisiplinan, mungkin gitu ya. Kedisiplinan itu kaitannya ini penting sekali ya, persiapan kedisiplinan. Kedisiplinan lebih spesifik apa ya? Menyelesaikan ya gitu ya, istilahnya menyelesaikan apa yang menjadi requirement gitu ya dengan tepat waktu gitu ya. Punctuality kalau di ini ya, Pak, di kerjaan apa istilahnya yang lebih tepat? Jadi kan persiapan gitu ya, istilahnya lebih tepat apa? Jadi kita bisa ngecek itu dalam 1 minggu ini saya udah buat ini nggak, buat lesson plan nggak, belum. Berarti kita tuh nggak disiplin atau nggak tahu, nggak bisa ngatur waktu, bisa juga kan. Nah nanti di sana kita cari akarnya kita tuh persoalannya apa dari catatan itu, gitu loh maksudnya. Bisa dapat gambaran ya? Kita dalam 1 minggu catat. Oh hari ini disiplin, nanti ini belum terpenuhi, ini belum terpenuhi, ini belum terpenuhi, ini belum terpenuhi, gitu ya. Misalnya kita bisa bikin nih goalsnya dalam 1 minggu itu apa? Membuat ini, preparation ini. Oh tadi nih kelas preparationku bolong sekian, gitu ya. Terus udah gitu, kalau preparation lain kaitannya ya, ini lebih ke arah memenuhi semua target kalau gitu ya. Kalau yang dari dimaksudkan misi menurut saya perlu, karena banyak target ya, selain preparation class kan ada target yang lainnya gitu ya. Misalnya tugas apa, hari ini event selesai enggak gitu. Jadi itu salah satu hal yang perlu kita nilai juga gitu ya. Kedisiplinan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita gitu ya. Istilahnya ketepatan
dalam menyelesaikan tugas, gitu ya. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Oke, itu bisa dimasukkan. Menurut saya itu perlu sekali. Nah, itu seminggu sekali aja kita bisa, paling enggak gitu. Kita punya refleksi, kita duduk di akhir pekan apa aja gitu kan yang belum tercapai. Oh, ini kemarin lupa nih bikin surat. Oh, yang ini kemarin lupa nih untuk begini. Nah, itu kita bisa lihat. Nanti kita bisa lihat kelemahan kita di mana. Nah, kelemahan itu yang perlu kita harus perbaikin gitu. Dan kapasitas yang udah baik ya ayo ditingkatkan gitu. Paling enggak ya dipertahankan seperti itu. Apalagi ya lagi apa lagi? Ya silakan kasih masukan. Masa nggak tahu apa sih saya ini yang perlu sih dalam mengerjakan tugas saya? Karena nanti dalam manajemen beda lagi, kepala sekolah punya lagi beda. Kalau jadi guru ya tentunya refleksi setelah mengajar. Itu perlu dicatat kesalahan-kesalahan mengajar apa yang hari ini saya didik harusnya kan seperti ini. Itu harus tertulis supaya tidak terulang lagi. Terus seperti itu gimana? Berarti kita kemampuan kita untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Ya itu aja loh. Pada hakikatnya ngajar itu kita butuh apa aja? Preparation, terus apa? Diurutin aja dari preparation terus apa? Kalau dalam ngajar nih, dalam preparation, dalam pelaksanaan mengajar, melaksanakan, gitu kan? Dalam pelaksanaannya proses mengajarnya, terus apalagi yang perlu kan? Refleksi dan evaluasi terakhir itu penting. Nah itu 3 hal pokok itu harus ya dimiliki guru. Ayo, apalagi ketepatan materinya misalnya. Maksudnya kalau materi yang kita berikan itu sudah tepat belum untuk anak. Kan bisa saja apa yang kita sampaikan itu anak tidak dapat menangkap apa yang kita omongkan. itu kayak menurut saya kaitannya ke persiapan. Ya, itu kaitannya dengan dia itu termasuk itu tadi menyiapkan materi yang pas. Gitu kan. kalau dari urutannya misalnya, tentunya ada persiapan, ada jadwal yang tepat, ada refleksi dan evaluasi, tentunya ada diskusi bersama teman. Refleksi dan evaluasi itu nggak mungkin kita pendam sendiri. Tentunya ada forum untuk bertemu kan, bertemu bersama. Berarti kita mengungkapkan refleksi kita. Ini lagi saya itu tentunya masukan dari orang lain perlu dikatakan. Ya betul. Masukan dari orang lain itu hal yang salah satu ya. Kita mesti tahu hal besar-besarnya apa, itu masuk di mana. Nanti kita akan bisa tahu kalau kita punya hal besar yang sudah kita pahami gitu, tentang guru. Jadi meningkatkan kapasitas. Kalau meningkatkan kapasitas sendiri itu kaitannya kita mau meningkatkan apa sih sebenarnya? Terkait dengan kemampuan istilahnya, kalau istilah profesionalnya itu kemampuan tuh apa namanya? Kompetensi. Ya pahamin aja kompetensinya. Kan ada kan tugas pokok guru, itu kan ada kan, harus tahu kan. Ya sudah kaitannya itu kompetensinya pasti kaitannya sama. Kompetensinya kepala sekolah beda lagi, nanti kan ada lagi tambahannya. Kalau guru ada 4 kompetensi apa yang harus dimiliki? Nah, ayo, sama-sama dipahami. Semua tahu nggak? Googling mana? Sekarang itu nggak ada lagi loh. Ditunggu kepala sekolahnya jelaskan. Itu sudah zaman dulu. Sekarang ini nggak ada istilah
menyekoi. Ya, semua orang harus belajar. Jadi istilahnya gini, pada saat kita mau jalan-jalan ke pantai, kita sudah tahu apa yang harus kita siapin. Apa yang disiapin? Topi, ya kan? Payung, sunblock, bajunya jangan kalau nggak suka gosok ya jangan dengan lengan pendek, lengan panjang. Kalau yang suka menggosokkan diri boleh pakai bikini, gitu kan? Seperti itu misalnya. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi saat kita nyemplung di satu tempat harus paham apa yang jadi kebutuhan kita. Ya, saat kita nyemplung jadi guru, jangan tunggu si kepala sekolah atau pemilik sekolah misalnya atau yayasan ngasih tahu kita atau si supervisor atau siapa namanya leader di sekolah ngasih tahu kita apa yang kita butuhkan. Harus buka aja, cari dulu apa yang mau kita lakukan gitu loh. Saat kita jadi guru, apalagi ini semua pada SPD nih ya, sekolah-sekolahnya pendidikan guru, saya masih sekuliah nih yang udah pendidikan guru. Jadi dari jawaban nggak tahu ya Miss Deka ya, apa jawabannya? Dicari ada kompetensi kepribadian, ya. terus di sini ada pedagogi, Ya. sama kompetensi sosial, dan yang terakhir profesional. Iya. Ada 4 ya. Nah itu kamu harus punya kapasitasnya ada di sana gitu. Tapi biasanya kalau sekolah itu kita nih kompetensi yang terkait dengan kegiatan mengajar lah yang saat ini tuh paling istilahnya itu yang harian perlu kita punya gitu. Maksudnya itu sangat penting gitu. Kalau misalnya kita nggak menguasai program komputer tertentu itu nggak terlalu kita ya penting, tapi bukan yang terlalu harus kita ini harus juga semuanya harus berimbang ya, proses semua itu proses, kita bisa nunggu gitu ya. Tapi kompetensi di dalam kaitannya dengan mengajar itu penting gitu ya. Jadi 4 yang harus kita punya, kompetensi pedagogik namanya kan, kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, sama profesional. Itu boleh dicatat ya di sini ya. Jadi 4 hal ini yang kita harus punya: kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Contohnya kalau kepribadian apa sih? Untuk kepribadian Jadi kita bisa berdisiplin, misalnya gitu ya, itu di sana gitu ya. Terus punya apalagi percaya diri itu ada di sana. Penampilan pribadi, gimana kita mengurus diri kita bisa berpenampilan baik gitu ya. Termasuk semuanya, semua dalam segi groomingnya itu kan termasuk pakaian, cara kita pakaian kan tidak harus bersih, rapi, nggak bau kan gitu kan, yang penting ya standar gitu. Nah itu kepribadian seperti itu ya. Guru punya karakter yang baik udah pasti dong gitu ya. Ini guru masalahnya di tempat pendidikan gitu. Kemudian kompetensi pedagogik tadi. Nah, kompetensi pedagogik misalnya kemampuan kita tadi ya dalam pembelajaran itu persiapan mengajar. Terus saat kita berproses untuk mengajar, saat kita melakukan evaluasi dan refleksi, ya kan, gitu ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang perlu dimiliki? Kemampuan sosial itu gimana? Bisa interact with each other. Interaksi sama guru, sama leader, ya, sama murid bahkan, sama wali murid, sama lingkungan, sama mitra-mitra di mana kita harus berkoneksi. Dan karena kompetensi profesional, profesional tadi sudah ada beberapa contoh tadi, punya kedisiplinan untuk menguasai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, profesional ya. Terus apa lagi? Tadi mengumpulkan target-targetnya capek nggak, itu profesional gitu. Terus apa-apa yang dibutuhkan dalam segi profesional, menguasai IT itu masuk di dalamnya semua itu kan. Bisa tahu perkembangannya dunia pendidikan gitu kan. Kita tahu apa yang kaitannya, apa yang terkait gitu yang bisa mendukung dunia pendidikan, itu kita ngerti gitu ya. Seperti itu tuh kemampuan profesional. Nah, saya kayaknya perlu membuatkan model diarinya ya. Model diarinya, model template-nya untuk kita sama-sama bisa berjalan di situ gitu ya. Sekali lagi, template ini bukan menjadi penilaian kami para leader untuk menilai teman-teman sekalian, bukan. Jadi lu nanti kalau di situ, kalau kita yang menilai
yang di kelas pelaksanaannya gimana. Jadi misalnya isi diary penuh enggak, bukan gitu ya. Kadang-kadang ini lebih kepentingannya buat kita sendiri, ya, buat kita checking ourselves. Terus kita mau apa? Nah, kita nanti bisa kelihatan gitu loh. Apa nih yang kita perlukan nih? Oh, kayaknya saya di sini udah oke, yang kemampuan ini nih saya perlu, kemampuan profesional. Apa yang bisa meningkatkan kapasitas saya di sana? Gitu ya. Nah, ini nanti kita bikinin tentunya, dan ini penting. Jadi menurut teman-teman penting nggak istilahnya? Penting ya. Dan kita enaknya punya ini, maunya di bentuknya seperti apa? Mau soft, mau hard? Karena kalau softnya Ini tadi tugas saya. Ya soft, ya mau hard aja ya di print gitu ya. Oke, siap. Kita membuat seperti itu. Nah, ini penting ya. Sama seperti kayak ya kita namanya belajar kan, dimana kita bisa achieving target gitu. Kayak yang leader-leader tuh kita sudah mulai ketertiban gitu dalam bekerja. Hari ini harian kalau teman. Hari ini kita mengerjakan apa aja. Jam 12 above gitu. Mengerjakan apa aja. Kita checklist setiap hari dan itu ditandatangani sama rekan yang istilahnya partner kerjanya gitu. Jadi misalnya kayak kita saat itu dia membuat misalnya mendesain apa, siapa yang nyuruh desain, tanda tangan gitu. Jadi kita sama-sama checking each other apa yang kita kerjain, sehingga kita tahu waktu kita sebenarnya habis gunakan untuk apa, bekerja, bermain, mengobrol, atau nggak tahu apa yang dilakukan gitu. Nah itu penting, itu kita lagi belajar juga. Jadi memang catatan-catatan itu penting, dokumentasi apa namanya administratif yang seperti itu penting. Itu bukan menjadi sia-sia gitu ya, karena kita sendiri nggak cukup kuat untuk mengingat gitu ya, itu bisa dituangkan. Oke, baik, kita akan perbaiki di sana ya, karena memang itu yang menjadi akar permasalahan kita. Termasuk kan kompetisi profesional, seberapa satu minggu ini udah ikut, aku sudah belajar apa, itu juga termasuk di dalam kita bisa checking gitu. Oh, kalau dia belajar tuh macam kan, nggak harus dari PMM, banyak hal, tapi PMM itu salah satunya cara mudah gitu, kalau khususnya untuk kurikulum merdeka seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada yang bagian 2 ya, topik yang kedua, membuat forum diskusi. Yo, mari kita berdiskusi mengenai apa yang sudah kita lakukan nih. Apakah kita sudah melakukan dalam kelompok-kelompok kecil kita masing-masing? Kalau Selasa Kamis apa yang dibicarakan, boleh silakan di-share. Kita mau lihat kan, berbicara baik kah, macet kah, apakah, boleh di ini aja, di apa namanya, ya dibuka aja nggak apa-apa gitu, sehingga kita bisa memperbaiki. Kalau kita nggak mau jujur, itu nggak bisa memperbaiki, gitu ya, yang bisa saya. Kalau forum diskusi tentunya kalau saya ada beberapa yang saya ikuti ya Mas ya, ada teacher meeting untuk hari Senin itu all homeroom teacher. Di situ kami melakukannya, saya rasa ada sedikit tersendat ya Miss ya, beberapa minggu ini memang tersendat, memang bukan karena pengangguran atau kekosongan waktu yang sia-sia, tentunya pasti ada alasan yang lebih penting dari kegiatan lain itu. Dan di luar tersebut, kadang kami memang pending dulu gitu. Untuk yang hari Selasa homeroom teacher meeting, jujur ini kadang hari Selasa itu kan ini Selasa dan Rabu tentunya teacher meeting yang itu apa tadi homeroom teacher. Yang ini teacher saya masuk di timnya Miss Fitri di TK. Jujur memang kadang terlaksana kadang tidak dalam minggu-minggu ini, sama karena beberapa hal yang kadang semua ada apa ya, kepentingan yang tidak bisa ditunda gitu. Miss, kalau forum diskusi dalam minggu-minggu ini memang agak tersendat, meskipun minggu-minggu lalu sudah berjalan, terus minggu-minggu ini agak tersendat seperti itu. Kalau jadwal yang lain tentunya saya ada tugas lain seperti yang tadi seperti bicarakan Miss Lia, tertulis
itu sangat membantu sekali. Kadang saya sama Miss Riza, Miss kita tadi kerja apa ya? Oh iya ini sih gitu. Sama Miss Vivi juga, Miss kita tadi kerja apa? Iya kita bertiga kan survei tempat tulis di sana. Itu terima kasih sekali dengan Miss ya. Itu membantu, sangat membantu buat kita semua yang idenya saya ini membantu banget sehingga kita juga ngawur kerjanya seperti itu Mas. Forum diskusinya untuk bulan-bulan ini agak tersendat-sendat Mas. Terima kasih Miss Rega. Ya kalau saya pribadi kurang lebih sama yang seperti Miss Nisa, tapi yang mau saya tambahkan di sini adalah untuk teachers meetingnya playgroup ya Miss ya, karena playgroup sendiri itu kita ada beberapa seperti Miss Nisa tadi keperluan yang lebih mendesak lagi yang harus dikerjakan. Jadi beberapa kali sempat saya gabung dengan TK, jadi untuk membicarakan apa yang mau kita ajarkan dan bisa saya ambil dari situ untuk diberikan kepada playgroup-nya seperti itu. Jadi untuk akhir-akhir ini lebih banyak join sama TK-nya seperti itu. Terus untuk teachers meeting ya sama, karena saya punya program itu juga. Like bisa set itu sama kita juga punya jadwal yang agak sedikit terkendala, yang misalkan ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan seperti itu semua. Bisa Miss Lisa. Kalau sama diskusi saya biasanya diskusi sama bisa tentang kayak materi-materi SBK, terus project itu sangat bagus sekali sih bisa. Dan saya juga memberikan ide-ide, terus saya juga memberikan ide-ide. Jadi itu lebih mungkin kita bisa memberikan ide yang lebih mudah untuk diaplikasikan terhadap anak-anak. Dan saya kan masih 6 bulan jadi guru, jadi saya masih banyak dan harus belajar dan diskusi dengan bisa. Sinta mungkin. Diskusi yang formal gini, yang mengganti gini memang sama kayak Miss Lisa dan sendat-sendat, tapi saya diskusinya biasanya sama gitu loh Miss. Seringnya sama Miss Vivi juga diskusi, terus sama misal tentang connectivity gitu aja sih. Kalau saya ini diskusinya sama guru-guru yang sudah pengalaman ini membutuhkan bahan apa misalnya terkait itu besok gitu kan yang Dari Miss Vivi sendiri. Ya, kalau dari saya pribadi memang kami akui beberapa sebenarnya kalau di bulan kemarin masih rutin ya Mas Rika ya, kita masih sendiri-sendiri, belajar sendiri, kita sendiri. Tapi semakin kesini kita semakin banyak joinnya bareng-bareng itu, kemudian pembahasan juga bareng-bareng seperti itu. Jadi mohon maaf memang tersendat. Kemudian kami kan juga belajar ya, untuk yang kami yang belajar untuk yang ada setelah jam 12 setelah jam 1 ya misalnya itu ada jadwal tersendiri. Nah itu sebenarnya sangat membantu Miss. Jadi di pagi kami memakai untuk pembelajaran ikut TK untuk saat ini. Memang kemarin tuh banyak sama-samanya Miss dengan kindergarten. Kemudian kalau yang siangnya itu puji Tuhan itu bisa berjalan juga, kita sudah mulai terbiasa ya, seperti kata Miss Lia, sesuatu harus dibiasakan dulu, nanti 1, 2, 3 kali, nanti lama-lama itu bisa konsisten gitu, asalkan sama-sama berkomitmen gitu Miss. Terima kasih. Baik, saya juga melihat bahwa pertemuan-pertemuan ini banyak tersendat ya. Kita mungkin banyak aktivitas di luar. Saya sama bisnisnya ada beberapa hal yang memang dikerjakan dan memang itu perlu sekali dikerjakan. Itu nggak bisa nggak bisa dihindari gitu. Tapi saya berharap saat misalnya saya mau melakukan kegiatan administrasi saya, maka itu tetap jalan. Gitu. Boleh guru-guru itu mengingatkan ke atas. Nanti maksud saya ya, nggak harus tunggu dari atas ke bawah. Kalau mesti lupa ya diingetin aja, gitu ya. Tapi harus pertemuan nih, gini itu hal-hal yang boleh dilakukan, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi maksudnya kita ini nggak cuman jangan kalau organisasi itu mau baik ya, komunitas itu mau baik, itu nggak bisa cuman nunggu. Kita juga boleh mengingatkan, itu penting gitu. Seperti itu. Jadi
boleh mengingatkan dari bawah ke atas, seperti itu ya. Itu sangat penting karena semua manusia itu punya kekurangan kelemahan, ya seperti itu. Jadi jangan assume bahwa yang pokoknya udah ada pemimpin udah dari semua, enggak ya. Kita sama-sama mengingatkan gitu. Apalagi kalau cuma masalah jadwal gini. Kalau pemimpin itu kadang banyak kesibukannya kan, jadi butuh juga gitu kalau teman-teman bisa sama saling mengingatkan gitu ya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Karena forum diskusi Komdul itu baik untuk kita bisa tahu apa yang sudah kita lakukan dan tahu kendala apa, dan bisa segera dipecahkan. Kalau tunggu-tunggu nanti maka nggak akan selesai gitu ya. Dan mungkin kayaknya guru-guru bagus juga kalau punya jurnal yang seperti itu. Udah ngerjain apa ya? Hari ini ngerjain apa ya? Tuh. Jadi nggak cuma sekedar datang hari ini ngajar udah nggak tahu dari jam 11 sampai jam 1 kamu ngapain, nggak tahu. Nah ini nggak baik ya, itu hal seperti itu nggak baik. Sehingga besok-besok saat kita berdiskusi ini akan jadi sesuatu yang kalau ditanyain ya, misalnya ini kok belum kelar sih pekerjaan ini belum kelar, itu bisa kayak tukang beca saling nyalain. Kamu salah pak, tetap tukang beca yang menang karena dia nggak punya kendaraan bermotor, gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya? Kita jangan sampai menciptakan suasana yang begitu di dalam komunitas. Jadi yang penting, yang aman itu adalah kita tahu apa yang kita lakukan, dan sangat baik kalau kita itu punya itu sebenarnya, itu akan baik. Gitu, gak saling menyalahkan. Oh saya tadi soalnya begini nemenin Miss Lia begini, itu nggak bisa. Catat berapa menit nemeninnya. Tadi kan kita kayak kemarin kita sepakat tuh cara hitungnya gimana sih kita bisa ini pokoknya sulit yang melakukan kemarin membuat modul. Dan ternyata kita cuma berapa menit? 15 menit sehari. Tapi kalau sehari ini kita nggak ngambil 15 menit, berarti numpuk di hari kedua menjadi 30 menit. Kalau kita nggak kerjain dalam 3 hari, berarti jadi numpuk harus punya 1 hari 45 menit. Kalau numpuk seminggu, ya jadilah itu 1,5 jam. Gitu misalnya gitu kan, kita harus punya waktu dalam 1 jam untuk mengerjakan itu. Kalau 1 minggu tambah numpuk, tambah ya kan. Nah itu kita harus punya belajar gitu, harus semakin maju dalam hal tersebut. Karena kegiatan apapun tuh nggak berhenti. Kalau berhenti sekolah ini juga berhenti gitu loh. Jadi itu justru sekolah yang baik tuh yang punya regulasi cepat gitu, terus punya movementnya banyak gitu tuh, itu baik gitu. Tapi kita tetap harus belajar untuk itu tadi, kalau saya bilang itu kita butuh ketertiban. Itu sih yang kurang dari kita, kebanyakan mulai dari atas sampai bawah yang tadi bahasanya itu adalah ketertiban. Kita ini nggak punya disiplin pribadi untuk ya. Saya pun belajar terus tentang itu nggak gampang seperti itu ya gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Jadi forum diskusi itu harus dikembangkan. Nanti yang forum kecil-kecil kan sudah ada jadwalnya, coba diikutin aja gitu sesuai jadwalnya itu gitu, sehingga menjadi satu pembiasaan yang baik. Pembiasaan itu diawali dari gitu kok, dilakukan lama-lama biasa. Kalau nggak melakukan nggak enak gitu. Kayak kami membiasakan kita berdoa setiap hari gitu kan. Kalau nggak dilakukan tuh nggak enak. Kayak ada yang belum dilakukan gitu. Tapi kalau kita udah kebiasaan ngumpulin apa-apa telat, bikinnya telat, lama-lama nggak terasa, semua juga nggak terasa. Nanti begitu ditanya, belum ngerjain ini, belum ngerjain itu, alasannya banyak, gurunya puter, akhirnya menjadi guru yang pintar cari alasan, gitu. Itu yang kita harapkan. Ya, kita harus punya disiplin gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan punya ini ya, yang terakhir, topik yang terakhir, pelatihan mandiri di BMM. Nah, ini bagaimana kabar nih, Miss Nisa? Kalau saya jujur ini untuk 3 bulan ini tidak, udah 2 bulan ini sebenarnya masih ada, tapi untuk 2 bulan ini saya belum melakukan pelatihan di BMM. Baik, Miss Rika. Saya sebenarnya tidak tahu. Saya belum sempat cek lagi ya apakah yang saya terakhir yang saya cek itu ya yang bulan kemarin itu, tapi yang belum ada tindak lanjut ini praktek baik. Macamnya di situ.
bulan ini belum ada. Ayo bisa. Saya juga belum ada dan belum ngecek. Nah, ya bisa. Ayo, paling baru harus rajin. Pasti lebih rajin dari kita supaya bisa nutut gitu. Maksudnya level kemampuannya dan pengetahuannya bisa kejar. Ini selfie. Ya ini, maksudnya apa itu? Pusing. Apa maksudnya? Belum ikut pelatihan lagi di BEM. Nah, karena alasannya apa dong? Males gitu Pak. Males gitu ya. Banyak ya. Sebenarnya itu males gitu, males buka gitu. Miss Vivi. Untuk saya mirip dengan Miss Deka, jadi boleh dibilang males ya bikin video praktek lainnya itu, kemudian baca-bacanya kok semakin lama kok semakin banyak, jadi topiknya semakin ke bawah itu, bisa sampai dengan transisi SD dan segala macam, itu banyak lagi topik-topiknya itu. Semoga setelah ini bisa dijalani lagi. Kalau saya terakhir ini sampai saat ini saya belum membetulkan video itu. Saya nggak punya kesempatan untuk membetulkan video praktik baik ya dalam 2 bulan. Cuman saya memang sering menonton, jadi perhatian yang saya perhatikan di PNN, menonton praktik-praktik baik dari teman-teman gitu, yang ada di ini, yang ada di komunitas. Kan saya ikut di komunitas belajar itu kan, video-videonya ada masuk di komunitas itu, mereka banyak videonya itu, beberapa saya nonton, nggak semua juga gitu ya. Saya nonton beberapa yang sekiranya penting gitu ya, yang sekiranya baik gitu, dan coba ngambil manfaatnya gitu ya. Tapi ya saya rasa ya agak mirip-mirip gitu, maksudnya kegiatan-kegiatannya serupa-serupa tapi tak sama gitu ya. Nah itu yang saya banyak lakukan gitu. Dan ini kita harus punya komitmen loh sama-sama untuk bisa melakukan itu gitu kan. Dan ini pemerintah menyediakan ini baik nggak sih sebetulnya? Iya, yang nggak baik itu kita ya. Iya, nah itu gimana sih caranya meningkatkan kapasitas menjadi guru yang baik itu gimana sih caranya? Kalau menurut teman-teman apa sih yang salah dari kita? Kalau saya sama Banyakan persoalan hidup apa gimana? Banyakan persoalan hidup, malas, atau nggak ada teman yang ngobrol-ngobrol atau gimana nih? Ayo coba Miss Nisa. Dulu ini kan kita harus temukan nih ya. Ayo. Kalau saya pribadi ada males, bukan males ya Miss. Oh ya, ada malesnya dan ada malesnya, terus kalau jujur kalau di rumah sibuk dengan rumah tangga itu Miss, yang cuci lah, masak lah, itu kalau sepulang sekolah itu nggak tahu ya setelah itu kecapean tidur. Nah itu pagi lagi ketemu seperti itu, kendala saya seperti itu. Oke, Miss Deka, nanti saya bahas ya. Iya. Ya. Kalau saya sendiri jujur ya, itu tadi seperti yang bisa katakan, ada Males. faktor malesnya, dan kalau sudah di rumah itu sudah lupa itu sama apa? Betul, pekerjaan, karena memang iya bukan tanggung jawab kalau di saya ya, lebih ke persoalan di rumah ya, jadinya semuanya enggak semua di rumah. Oke, Miss Risa. Jadi Cari solusinya. Iya, malesnya. Nah, terus Risa. Males juga. Malesnya apa? Kenapa nih malesnya nih? Saya juga ada ini kan Miss, kalau pagi ngajar, terus kalau malam itu malam kuliah, terus kalau setelah pulang kuliah saya juga ngerjain tugas, tapi saya bersih rumah sama ngerjain tugas. Persoalan hidup banyak. Persoalan Oke, Sita. Itu tadi kan rumah tangga itu di persoalan hidup. Iya, persoalan hidup. Ayo, Sita. Biar kita temukan solusinya. Karena harusnya kita bisa, gitu kan? Ayo. Dulu bisa, sekarang tidak bisa. Kayaknya kebiasaan udah juga. kalau dia nunda-nunda Miss. Sama kayaknya semua juga sama. Jangan dia ya. Dia itu lebih banyak ke kita, terus satunya di dia, empatnya di kita. Ayo. Ya itu sih. Sampai rumah tuh biasanya langsung tidur. Oke, Miss. Jempol Mas. Bagus. Masuk tidur. Ya Miss. Masih terima sempurna lah ya. Ayo. Melupakan persoalan Istirahat juga perlu. Ayo. Kalau saya sih mungkin malas belajar lagi tuh Miss. Sudah coba atau mungkin Miss. Ini ada persoalan baru ya. Topik baru ini ya. Malas belajar. Lain loh ya, ini lain loh ya. Malas. Kan kalau ini itu kan malas karena ada persoalan hidup. Kalau kamu
SMA ya. Maksudnya kayak SMA jadi malas untuk lari. Kamu mungkin punya bad experience dengan belajar di SMA, jadi kamu kok langsung SMA? Enggak, Ada pengalaman yang pahit ya? enggak maksudnya kan suka ada not dari ini PNM kan saya punya bukannya di HP itu Iya. di pelatihan belajar mengajar di PNM Iya. suka ada not pas dibuka itu kok yang kok ini maksudnya notnya itu kok ternyata untuk kegiatan di SMA kadang sekolah gitu. Oh yang kita kan nggak ada ya begitu maksudnya. Emang misi not itu kan sering dapat tapi Iya. nggak setiap hari TK tiap hari bervariasi memang. Tapi kalau pas yang buka Bukan selalu ada. kok di SMA gitu. Ya buka aja di PMM-nya kan masuk Ini tahun. kan Pak. Masa nunggu notifikasi ya kan? Bener. Ada lagi, ya saya menyarankan yang begini lah. Saya pengen jadi tukang beca sama motor tadi yang menang tetap tukang beca, yang menang tetap dia. Karena dia akan mencari semua alasan gitu ya. Iya nanti Makanya, sih jadi. nah kan salahkan notifikasi. Nah, kan bisa begitu memang, ya. Terus pas belajar. Ya, mas belajar guys, gitu aja guys ya, biar nggak lama-lama ya, habis ini. Kalau saya tuh lebih ke arah motivasi diri saya mundur bis gitu. Kalau dulu ya seperti yang misalnya kalau perkara belajar itu ya paling semangat tinggi gitu kan mis. Kenapa motivasi mundur? Hanya beban hidup. Satu Semua lagi mulai merasakan enaknya kalau mengerjakan bersama-sama. Jadi saya butuh teman kayak mis. Nanti kita bisa sama-sama ya berdua mengerjakan topik yang sama. Kemudian ya sisi malesnya ada gitu. Jadi kalau sudah banyak berarti bisa dibuka banyak itu separuh jalan habis Iya, itu betul, masih ya. baik stop gitu sama kayak Deka separuh jalan masih baik stop itu mis gitu. Tapi mungkin saya butuh teman mis biar saya nggak malas lagi gitu. Jadi kayak kalau dulu itu sangat-sangat termotivasi karena waktu saya pertama datang tuh saya melihat kok teman-teman di sini kok belum gitu sedangkan saya kok sudah gitu itu jadi termotivasi. Jadi ayo bareng-bareng juga kan waktu itu ada si PKB kalau nggak salah waktu itu yang kita kerjakan bareng-bareng mencoba antusias. Jadi kayaknya faktor teman nih saya lebih ke arah cenderung faktor teman membuat saya bisa bergairah lagi Ya, untuk ya. Ini berarti ada tiga ini ya, ada tiga hal ya. Oh nggak ada empat. Satu beban hidup, ya kan. Malas, sebenarnya menimbulkan rasa malas gitu kan. Terus yang kedua adalah menunda-nunda. Yang ketiga adalah memang dirinya udah malas belajar. Ya ini lain lagi kan. Yang keempat teman. Bentar ya, setuju ya kita udah empat ya. Kalau saya sendiri itu saya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan gitu kan, beban hidup kembali kan, itu beban hidup juga kan di kantor di rumah sama ya, beban hidup. Terus yang ketiga saya tuh menunda-nunda, lupa gitu ya, menunda-nunda. Yang kedua lupa. Jadi saya ada sebagian di sini, sebagian di sana. Nah, kita mau cari solusi ya. Nanti kalau teman-teman ada solusi yang baik lagi bisa diusulkan. Tapi tadi saya dengar-dengar dan coba kita cari solusi. Coba kalau teman-teman dulu deh, baru saya nanti kasih usulan apa yang ada di kepala saya. Gimana kira-kira solusi? Pertanyaan dulu ya, saya sebelum solusi, saya tanyakan. Pernahkah? Ya. Pertanyaan. Apakah pernah ada leader yang mengatakan bahwa belajar melalui PMM itu dilakukan harus di rumah? Tanya saya. Tidak. Kenapa Anda membawa urusan rumah tangga ke sini? Ya kan kembali saya balik ya. Siapa yang nyuruh belajarnya harus di rumah? Tidak ada. Nggak ada. Ya saya makanya itu susah. Jadi tukang becak lagi nanti kita kan beradu argumen yang tidak ada ujungnya karena salah penempatan, gitu kan? Nah, nggak ada. Jadi alasannya tadi masuk nggak? Nggak masuk. Kita buang, kita anul. Ya, tidak boleh alasan rumah tangga banyak cucian, banyak gorengan nggak bisa. Ya, banyak kuliah nggak bisa. Ya, terus saya misalnya banyak pekerjaan masih lumayan, banyak pekerjaan di kantor, ya kan? Kalau di rumah tangga nggak boleh dijadikan alasan. Lupa, ya itu ada malasnya juga di sana kan? Ada pasti adalah gitu karena kita malas bisa jadi malas jadi lupa ya. Karena sering mengignore itu juga bisa jadi lupa. Nah, berarti bagaimana penawarannya kalau itu tidak dilakukan di rumah? Setuju nggak? Setuju. Loh, jangan ini dulu. Setuju nggak? Kamu nggak setuju kenapa? Setuju. Nah, kamu di rumah nanti kamu lihat itu kan nggak ada niatan belajar.
saya dari pagi itu sudah fokus ke anak-anak yang sampai jam 11. Istirahat pun saya untuk minum tuh bergantian. Jadi untuk ikut ini PRN kayaknya kurang. Oke, Miss pernah mencatat nggak dari jam 11 ke jam 1 bisa ngapain aja? Kalau dari jam 11 sampai jam 1 biasanya saya kan menyiapkan bahan ajar untuk besok. Oke, setiap hari dia? Iya, kan misalnya hari Senin saya ngajar besok hari Selasa apa, terus saya kan lihat modul itu saya yang harus siapkan gitu. Oh, setiap hari pasti menyiapkan. Enggak sih. Nah, Cuma tetap harus lihat besok apa gitu. Yang dibutuhkan kamu itu adalah berarti itu men-schedule apa yang dikerjakan. Nanti tolong leadernya schedule untuk guru ya seperti yang apa dilakukan leadernya sehingga kita tahu. Jadi hal ini tadi tukang beca tadi loh penting, makanya dicatat sehingga kita tidak berdebat ala tukang beca. Ini yang mana? Ternyata kalau udah dirunut ditanyain di lebih masuk lagi ternyata enggak gitu tadi jawabannya kan persiapan ternyata setiap hari ternyata ujung-ujungnya enggak. Nah berarti kan masih ada waktu tersisa, benar nggak sih? Iya kan masih ada waktu tersisa sebenarnya ya. Ya benar ya, benar nggak sih? Iya benar Miss. Benar atau benar? Benar Miss. Benar atau benar misalnya? Cuma nggak banyak nih waktunya. Ya kita jangan ngomong banyaknya. Tadi seperti modul, butuhnya ternyata cuma 15 menit. Nanti ya Miss ya, pelatihan nanti kita lihat butuhnya berapa lama. Kita lihat, nanti dibahas nanti. Sisanya sisa waktunya aja 10 menit kak, 5 menit kak, 15 menit kak, itu ya nanti dilihat nanti, gitu ya. Jadi masih ada waktu ya, sisa ya. Siapa yang setuju tidak dikerjakan di rumah? Kalau saya lebih setuju tidak dikerjakan di rumah. Kalau di rumah itu kita itu mengerjakan yang lain, yaitu tadi ubah-ubah, orang-orang, masak, urus suami, urus tidur. Itu kerjakan tugas kuliah, ya kan? Seperti itu kan dari somari, bukan gudang itu di rumah, ya. Kita setuju ya tidak dikerjakan di rumah. Oke, bes. Sekarang supaya kita tidak sikut-sikutan, gitu kan, dikerjakan di sekolah. Kita mesti paham benar ya timingnya, gitu ya. Tadi kebutuhannya adalah waktu, ya kan, untuk kerjakan di sekolah sama ada yang juga sebenarnya butuh teman untuk mengingatkan. Betul nggak? Butuh partner nggak? Butuh partner. Oke. Nah, ini gimana kalau kita ini punya teman? Jadi kita nggak sendiri. Ya. Kita punya teman yang peer. Teman yang sangat support gitu untuk ingetin gitu ya. Oke, nah kita masih punya berapa waktu ini? Jam 1:58. Ini enggak, bukan, maksudnya kita punya berapa waktu nih sampai akhir tahun ajaran? Oh. Ketahuan ini semua nggak mau PMO ya. Karena mereka menunggu waktu akhir. Yang ada sih cuma waktu akhir PMO. Jadi langsung ke sana arahnya. Kalau ditanya waktu akhir kurang ini sekarang. Jadi semuanya nggak setengah di sini. Oke, udah ketahuan ya. Mohon maaf ya, ini dari kementerian belum dicek yang seperti keadaannya. Nah, coba ya. Kita butuh nggak teman? Butuh tadi ya. Butuh nggak atau nggak butuh? Butuh. Iya, kita butuh ya. Peer-nya kayaknya ini ada berapa orang gitu? 1, 2, ada Rizka satu lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya? 8. Pas ya, kita punya 4 kelompok ya. Ayo, kita mau lomba ya, gitu ya. Kalau lomba senang biasanya. Kalau dulu ini, kalau nggak ada apa-apanya, nggak senang gitu ya, kayak males. Nggak apa-apa kan itu kan untuk awal kan, untuk menimbulkan rasa ketergantungan gitu. Nanti lama tergantung. Oke, kita mau lomba ya. Soalnya kalau kita bareng-bareng rombongan sulit itu ngatur waktunya. Kalau dua-dua senang ya. Tapi kita nggak boleh pilih-pilih. Bisa nggak? Bisa. Kita undi. Ya, siapa dengan siapa? Ya kan gitu kan? Oke. Ya, kita kerjakan pelatihannya sampai selesai aksi nyata. Ya, sekelompok itu ya. Loh iya dong, kalau ya siapa yang nggak bisa aku juga bisa. Usul aja Caca baca, sekarang lagi seneng baca dia. Nah, sudah selesai sampai selesai aksi nyata. Itu kan kelompok pasti sama tuh yang dikerjakan.
selesai aksi nyata tiket nonton ya. Satu pelatihan selesai, satu grup dapat tiket nonton. Tinggal setoran ya. Saya habis selesai, berarti pergi nonton sana. Saya habis selesai, pergi nonton sana, gitu ya. Oke. Selesai sampai video praktek baik atau selesai sampai dapat sertifikat? Selesai sampai dapat sertifikat. Jadi kamu selesaikan masalahmu, gimana caranya praktek itu bisa masuk, gitu. Ya, tapi pelatihan yang sudah dikerjakan yang kemarin tidak dihitung. Nanti ya, jangan dibodohin. Ya, yang mesti aku udah selesai di sini, kamu tentang ini, ikut aku aja. Ya, nggak bisa gitu. Ya, jadi menyelesaikan sampai dapat sertifikat. Kita tonton kekejuan. Kita ke Singapura sendiri, ya, sendiri. Pelan-pelan ya. Nanti kalau banyak berkat lagi kita bisa adakan lagi yang lebih serem-serem gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sudah selesai, silakan. Ya. Administration. Iya. Ya, kan kita pairs ya. Jadi itu kan kalau di dapat sertifikat itu harus dicek dulu kan sama pihak penduduknya. Nah, itu karena kita pairs itu kan pasti Oh gini, nggak usah deh. Kalau pada saat di-upload kita bisa tahu kan, kamu udah upload apa enggak? Iya. Iya kan? Iya. Itu belum tentu dicek kan? Maksudnya belum tentu sudah dicek apa belum, apa masih kesulitan apa apa. Iya, iya. Nah, kita menghargai sampai sudah upload. Oh, sampai kalau sertifikat itu udah pasrah lah gitu ya. harus Paling nggak udah dia, paling nggak dia, ya seperti itu ya. Siap. Gimana Selvi tambah lemes atau tambah semangat? Tambah pusing dia. Semoga saya kelompoknya nggak sama Selvi ya. Semoga saya semoga saya jangan sama Miss Rizka malah Miss. Sama-sama nggak bisa loh Miss. Sama tuh. Sama nggak tahu. Rizka tuh paling disiplin loh di sini dia. Dari disiplin dari saya. Rizka Miss. Oh, Rizka. Itu semangat nontonnya. Setelah dapet tiket dia pasti tahu mengarahkan nonton apa gitu ya. Oke. Sibuk dengan pokoknya sampai upload video. Sampai apa Harus lagi? kurasi. Ya, Jadi saya supaya kita semangat. kayak Langsung saya- setoran ya, gitu. Setoran gitu. Oke. Kita kemarin itu sampai upload video. Targetnya berapa banyak? Berapa minggu? Ya, berapa minggu kan ada harus kurun waktunya kalau kita harus doing match. Ada kurun waktu. Kalau apa? Udah apanya? Nggak ada ya. Pokoknya kalau sudah ada itu siapa cepat ya dia dapat. Nah, kalau hari ini misalnya aku sama Mas Deka, jadi satu ini, ya kita Deka aja. Karena dia bisa selesai yang satu hari yang kita modulnya cuma 2 modul, 3 modul itu aja kita kerjakan. Langsung bikin video. Gitu ya. Nanti mungkin bisa selain nonton tukar-tukar gitu ya, ganti ya apa voucher gitu ya. Biar nggak bosan ya. Nanti udah nonton terus bosan ya. Mungkin Starbucks apa gitu. Tapi yang jelas kita nggak warkop padi-padi ya. Kita kasih aja yang lumayan gitu ya, supaya semangat ya seperti itu. Jadi dikerjakannya di sekolah aja. Itu 15 menit aja. Bersama besok lanjut lagi gitu kan. Iya. Sebenarnya. Dan memang benar. Ini kita perlu partner. Kalau dulu soalnya kita berpartner. Iya. Ya betul ya. Saya sama Miss Yudi itu berpartner. Saya Miss sama Miss Vera berpartner. Kalau nggak salah sama Miss Rizka. sama Rizka. Ya nanti 3 kalau nggak salah. Miss Vera sama Miss Christine waktu itu. Oh Masih ada Miss iya, Christine. iya. Kita Itu berpartner. berpartner. Saya sama Dua-dua. Karena seperti itu tuh kayaknya memang asik ya. Nah kita harus menciptakan kayak gitu-gitu belajar yang asik. Oke, kita selesai ya di sana. Berarti kita ini memang membutuhkan dukungan, saling dukung ya untuk kita bisa kemandirian kita ini belum tumbuh. Ya itu tadi kan pelatihan mandiri di PNM. Nah pelatihan tidak mandiri, apa ya? Pelatihan bersama, gitu ya di PNM. Gak apa-apa istilahnya apa? Kita belajar. Kalau mandirinya saat ini belum tumbuh, mandiri yang mandiri berkelompok, gitu ya. Mandiri yang masih dalam ikatan kelompok. Jadi ada teman yang saling support. Saya rasa itu penting juga. Nah nggak apa-apa ya. Jadi saya rasa ini hal yang baik. Nggak ada hal itu yang kan proses itu kan berproses lah, namanya berproses, nggak langsung sempurna. Nggak apa-apa, mari kita sama-sama memahami apa yang langkah-langkah kita berproses. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, jangan pernah bersedih. Teguran-teguran itu hal biasa, gitu ya, kita langkahkan aja gitu ya teman. Oke, seperti itu ya. Saya rasa yang ketiga hal ini kita tadi sudah mendapat bagaimana solusinya. Nanti ada di dalam aturan kita akan dibagikan ke Swifi, nanti akan dikirimkan kepada teman-teman sehingga tahu. Baik, saya akan coba ini kaitan sedikit ya dengan guru. Kemarin kan kita
untuk meningkatkan salah satunya kapasitas guru, kita ada kompetisi ya di akhir semester ini, yaitu dijigitkan untuk anak-anak inovatif teacher. Ya, inovatif teacher itu bagaimana sampai saat ini progresnya? Yang mana yang bisa? Dilempar ini ya, kelengkeng ya. Ayo, gimana? Kalau saya baru sampai Pelatihan belum mulai ya? Kok nggak ada pelatihan? Pelatihan orang tua. Ya, Loh, kenapa? kemarin itu ya mohon maaf ada keterangan sedikit yang minggu kemarin, sebenarnya harusnya minggu kemarin sih. Dan ini rencana saya maju lagi dengan Barangkali Musita untuk pelaksanaan minggu depan. Itu hari apa? Minggu kemarin itu yang saya ajukan yang ada di kantornya itu tanggal 16 hari Selasa. Udah dilaksanakan aja, ya. Dilaksanakan besok, harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Terlalu terlambat. Bagaimana orang tua bisa menyiapkan? Nah, ini kan, ini hal-hal dari kita kelemahan di sini. Kita tuh nggak punya disiplin diri. Gitu. Mundurnya bukan 1 kali, 2 kali, 10 kali. Nah, nggak bisa ya. Besok harus dilaksanakan. Seperti itu ya. Hari ini keluar surat, hari Sabtu laksanakan. Ya. Nggak tahu alasannya apa, harus ada besok sudah dilaksanakan, terlalu mundur, nggak bisa. Nanti kalau terus-terusan di excuse itu jadi itu tadi semua itu kita mau jadi malas, mau jadi rajin, semua itu kebiasaan yang dilakukan terus-terusan gitu loh. Kan kalau pepatah itu Allah bisa karena biasa, Allah bisa karena biasa. Maksudnya apa nih? Kalau kita lakukan terus maka akan menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan macam kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Nah yang bahaya kalau yang hal buruk yang dilakukan terus-terusan, jadinya yang muncul adalah kebiasaan buruk. Ya, jadi satu harus dieksekusi. Karena masih ada pelatihan kedua loh ini mengenai teknik foto. Ya nanti di sini saya akan ngaturkan, saya akan ngajar Pak itu kan Pak siapa namanya? Enggak tolong tulis ya, ya kan kontak dengan bisnis. Baik ya. Jadi guru-guru pun harus selalu ingat itu ya, Allah bisa karena biasa. Mau biasanya bagaimana, yang baik atau yang buruk, yang negatif atau positif, itu karena faktor kebiasaan. Ya, oke, saya rasa seperti itu. Yang untuk kompetisi, untuk guru-guru itu kompetisinya apa? Nah, ayo udah deket sini. Mei. Nah, Mei itu sudah besok. sudah disesuaikan. Ini ya, nggak talam ini. Kalau terlalu baik kepala sekolahnya kayak gini, kalau jangan diomongin, gitu. Ayo, ya. Tanggal berapa? Lebih lambat 10 Mei. Tanggal berapa? Panitianya siapa lo ini? Pelaksanaannya hari Selasa. Ayo di sini. Tanggal berapa kompetisinya? Seharusnya itu, ini berarti kan udah di luar pikiran tuh. Di luar pikiran tuh ada 2. Udah hafal sama udah gak bikin. Ya. Panitia loh. Harus apa? Nah, ini Pak ya nih kalau kayak gini. Tanggal 14 Mei. Oke. 14 Mei ya. Ayo di sounding, sudah diberitahu oleh murid? Sudah didemikian Persyaratannya sudah keluar Canva infonya, di sounding terus. Canva jangan dikeluarin 1 kali, terus nanti masuk di update status kita masing-masing orang tua, terus diingatkan dan diri kita pun terus diingatkan. Jadi ya, seperti itu ya. Tolong hari ini bisa dikerjakan karena itu penting sekali. Katanya mau ditingkatkan kapasitas ini kan salah satu cara. Gitu. Kalau cara ini pun tidak mau dilakukan, cara apa lagi? Istilahnya kalau dokter nanti udah angkat tangan stadium 4, nggak bisa tunggu mati aja Pak. Udah gitu. Kita nggak mau kan? Tunggu udah kita nggak bisa dibentuk lagi gitu. Ayo kalau ingin dibentuk, lepasin badannya. Ayo dibentuk, bisa ikutin kedisiplinan yang ada. Pasti kamu jadi. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau mengikuti alurnya, nggak mau mengikuti kedisiplinannya, nggak mau mengikuti keajakannya, kita nggak akan terbentuk jadi apa-apa. Ya akhirnya lama-lama jadi berkarat. Itu kan kalau besi nggak diberasuh-berasuh, terus kan kita malas,
dibiarin terus berkarat. Tuh ya, sebelum kita berkarat, ayo, kalau berkarat soalnya udah susah. Yang ada cuma bisa dicat, ganti model, ya kan kalau dicat kan ganti warna atau dibuang. Cuma itu. Ini saya udah keras banget nih ngomongnya. Kalau tidak dengan nada marah ya, ini tadi keras. Gitu. Ya, nanti ya. Jadi besok kita akan ada pelatihan, pastikan semua guru hadir. Ya, dan semua orang tua pastikan bisa hadir. Bisa tunda-tunda. Itu ya. Terus pelatihan berikutnya diadakan kapan? Ayo untuk bikin videonya minggu depan tanggal berapa? Tanggal 29 April. Hari kerja desa. Oke, saya langsung tetapin aja ya. Pelatihan pertama Sabtu, pelatihan kedua hari Kamis. Ya, nggak pakai tunda-tunda, langsung semua pembicaranya sudah dikontak, sudah dihubungi. Oke, sudah fix semuanya. Ya, besok pelatihan pertama, hari Kamis pelatihan kedua. Oke, hari Kamis dilakukan jam berapa? Tanya sampai orang tua. Bisa dilakukan jam makan siang atau dilakukan di sore hari. Seperti itu ya teman-teman. Disiplin pribadi. Oke, kita bisa mengeluarkan yang positif. Baik, ini sudah selesai waktunya ya? Sudah. Baik, saya rasa bisa. Sebentar lagi kita akan menutup. Sebelumnya mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang, misalnya. Tidak ada. Kalau nggak ada itu kamu tidak ada. Tidak ya. Oke, baik. Kita akan tutup hari ini. Kita sudah mencatat ya, sudah mengingat apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing untuk bisa menjadi guru yang punya kapasitas ya. Satu, kita punya dokumen pribadi ataupun dokumen yang dimiliki oleh sekolah juga, tim sekolah, tim leaders. Dan kemudian kita harus bisa berusaha ya. Ini harus diupayakan bersama, nggak bisa nunggu siapa-siapa, diupayakan bersama ya, dari bawah dari atas gitu, untuk membuat forum diskusi kita ini menjadi hidup ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan mandiri di BMN yang harus, ayo mari sama-sama kita komit. Kalau kita merasa itu penting, baik, ayo dong kita sambut gitu. Kalau kita kebiasaan nggak pernah menyambut hal yang baik, nanti jadi kebiasaan, akhirnya ada hal baik apapun udah kayak kita ini mati rasa gitu, udah nggak merasa nggak butuh seperti itu. Nah, ini jangan sampai kita menjadi seperti itu, berkarat sehingga sulit nantinya. Jadi mari sama-sama. Dan kita sudah punya nanti akan dibuat partner. Nanti di sini setelah kita close video kita akan sama-sama undi partnernya bagaimana. Seperti itu ya, untuk melakukan sama-sama disiplin berarti. Ya, baik. Saya rasa ini cukup padat dan cukup banyak PR-nya. Kita akan follow up lagi nanti di 2 bulan lagi, berarti pada bulan Juni ya. Kita tentukan aja langsung tanggal berapa sehingga langsung dibuat undangannya untuk 2 bulan ke depan. Nanti remindernya dekat-dekat hari itu sebagai pengingat aja. Terakhir sekolah. Terima apa? Terakhir. Terima apa tanggal 19-20. Itu hari apa? Itu hari Rabu Kamis. Rabu Kamis, oke Jumatnya ya? Biasa pun Ya, satu Juni ya. Misalnya kita tutup dengan Kamis. Tapi kalau ada perubahan dari kementerian, misalnya Juni dipercepat, ya nanti kita bicara lagi ya insiden gitu ya. Tapi sementara ini kita diagendakan di 21 Juni. Jadi semuanya udah selesai, kita ada kepikiran apa ini itu rapat apalah, information semua udah selesai. Seperti ya. Baik, saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Kita bisa mengakhiri dengan PR-PR yang sudah kita catat ya, dan ayo kita sama-sama lakukan gitu ya, kita sama-sama mau bertumbuh, karena pada saat kita bertumbuh yang diuntungkan bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Baik, kita akan tutup pertemuan kita. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti pertemuan dan sudah berkontribusi dengan baik gitu ya, sudah jujur untuk
sama-sama berefleksi dari apa yang sudah kita lakukan, kiranya kita bisa ke depan bisa menjadi lebih baik dan punya komitmen yang lebih baik gitu untuk menjadi guru yang baik gitu ya, yang senantiasa belajar meningkatkan kapasitas, karena pada dasarnya seorang guru itu adalah seorang pembelajar yang baik ya. Kita ini kan guru itu murid loh, jadi pada hakikatnya guru adalah seorang siswa yang baik, pelajar yang baik ya. Terima kasih sekali, kita akan tutup dengan doa. Saya minta kepada Miss Selvi untuk bisa menutup. Terima kasih ya Allah atas kegiatan hari ini. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kami telah membuka hati kami dalam di kemah ini sehingga kami bisa melakukan semua yang ada yang evaluasi dalam kegiatan. Terima kasih Allah Kau telah memberikan kami masukan pengingat bagi kami untuk mengerjakan latihan di kemah ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga kegiatan kami hari ini berjalan kelancaran, keberkahan sehingga kami semua selalu ada selalu ya. Terima kasih ya Allah. Berbahagia hati kami bersama. Terima kasih.